Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nugroho, tim 22403040. Saya di sini akan menyampaikan sebuah ringkasan materi dari mata kuliah metodologi studi Islam. Untuk materi pertama yaitu materi dari kelompok 7 yang berjudul Ruang Lingkup Studi Islam. Bidang agama Islam dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik. Kemudian pengakuan akan hak-hak agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kejemukan sosial, budaya, dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah. Ibadah dapat diartikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan. Ibadah adalah hal yang bersifat khusus dan umum. Ibadah khusus dapat diartikan sebagai apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perinci-perinciannya, tingkat dan cara-caranya tertentu. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan di atas pada akhirnya ditunjukkan oleh kesejahteraan manusia. Namun khusus dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Dalam bidang kehidupan ekonomi, karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dengan konsepsinya dalam bidang kehidupan. Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok 8 yang berjudul Metode Memahami Sumber Ajaran Islam. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas pemahaman dan penjelasan terhadap Al-Quran, termasuk nuzul Al-Quran, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, serta makna-makna serta hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu tafsir memiliki dua aspek, yaitu aspek ekstrinsik yang membahas hal-hal terkait dengan Al-Quran dan aspek intrinsik yang mengkaji cara menginterpretasikan isi Al-Quran. Sementara itu, ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari keterangan suatu hal dengan fokus pada riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup pemahaman serta cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan hadis. Selain itu, ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariah dan bagaimana mengambil dedukasi hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Ada berbagai bidang dalam ilmu fikih termasuk fikih ibadah, fikih muamalat, fikih ahwal asyasiyah, dan fikih ukubah. Terakhir, ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia dan menilai apakah baik dan buruk. Akhlak Islam didasari pada Al-Quran dan Sunnah dan memandang baik dan buruk dalam kerangka syariat. Ilmu tasawuf di sisi lain adalah ilmu yang lebih menekankan pada aspek spiritual dan pengalaman pribadi dalam mencapai kesempurnaan akhlak dan kedekatan dengan Tuhan. Metode-metode dalam tasawuf seringkali melibatkan intuisi, inspirasi, dan pengalaman subjektif dalam pencapaian tujuan spiritual. Selanjutnya, ringkasan materi dari kelompok 9 yang berjudul Pendekatan Studi Islam dengan pendekatan doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis. Pendekatan doktrinal secara konvensional merupakan pendekatan studi di kalangan umat Islam yang berlangsung adalah bahwa agama Islam sebagai objek studi yang diyakini sebagai sesuatu yang suci dan merupakan doktrin-doktrin yang berasal dari ilahi yang mempunyai nilai atau kebenaran absolut, mutlak, dan universal. Pendekatan antropologi itu sebagai suatu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu gejala yang menjadi perhatian terkait bentuk fisik dan kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia. Adapun contoh implementasi antropologi dalam studi Islam yaitu masuknya agama Islam di tanah Jawa sebagai sebuah pendekatan. Sosiologi digunakan untuk memahami studi keislaman yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial. Selanjutnya, pendekatan sosiologi dalam studi Islam berfokus pada masyarakat yang memahami dan mempraktikkan agama. Bagaimana pengaruh masyarakat terhadap agama dan pengaruh agama terhadap masyarakat. Selanjutnya, ringkasan dari kelompok 10 yang berjudul Pendekatan Studi Islam dengan pendekatan historis, filosofis, psikologis, dan budaya.
pendekatan historis adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan pendekatan historis pada studi Islam salah satunya yaitu fenomena orang mabuk sholat, yang mana terdapat landasan normatif dalam Al-Quran. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu mabuk. Pendekatan filosofis dalam kajian Islam berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti dari akar permasalahannya. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral karena memperbincangkan suatu dari segi esensi atau hakikat sesuatu. Adapun contoh penerapan pendekatan filosofis pada studi Islam, misalnya agama Islam mengajarkan agar umat Islam sholat secara berjamaah. Selanjutnya pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang memfokuskan pencarian terhadap masalah kejiwaan manusia. Adapun contoh dari studi Islam yang dapat didekati dengan pendekatan psikologis dapat dilihat dalam ritual manusia dalam agama yang diyakininya. Selanjutnya, pendekatan budaya dalam studi agama Islam sangat diperlakukan sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dipunyai oleh suatu masyarakat dan para warganya, untuk dapat mengarahkan dan menambah keyakinan agama yang dipunyai oleh para warga dan masyarakat. Contoh dari pendekatan budaya ini adalah adanya masjid-masjid tua yang kemudian diperbaiki dengan ditambah konstruksi baru atau mengganti tiang-tiang kayu dengan tiang-tiang batu atau beton, lantai batu dengan ubin, dan dinding sekat dengan tembok kayu. Selanjutnya ringkasan materi dari kelompok 11 yang berjudul Islam Gagasan Universal. Islam dan globalisasi memiliki keterkaitan yang rumit dalam menghadapi dinamika zaman. Islam sebagai agama yang mencakup segala aspek kehidupan, memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang relevan untuk umatnya. Pemahaman Islam tentang Rabbaniyah, Insaniyah, dan Al-Watiyah menciptakan landasan bagi umat muslim dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sementara itu, globalisasi menciptakan keterhubungan yang erat antar bangsa, mengubah pola interaksi, perdagangan, dan aliran informasi. Dalam konteks ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menjaga nilai-nilai dan identitas mereka di tengah pengaruh globalisasi yang beragam. Respon umat Islam terhadap globalisasi perlu mencerminkan keseimbangan antara penerima dan penolakan dengan bijak, serta kemampuan untuk memahami perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam. Selanjutnya, polarisme dalam pemikiran dan praktik umat Islam terkait modernisme dan puritanisme mencerminkan upaya adaptasi terhadap perubahan zaman. Modernisme menawarkan jalan pembaruan dan penyesuaian dengan pengembangan sosial dan ilmiah, sementara puritanisme menekankan pada interpretasi tekstual yang ketat. Perkembangan ini menciptakan dinamika dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Di sisi lain, gerakan fundamental dan radikalisme mencerminkan reaksi terhadap ketidakpastian sosial dan politik. Dengan fundamentalisme menitikberatkan pada ajaran dasar dan kepatuhan yang ketat, sedangkan radikalisme mungkin mencari perubahan melalui metode kekerasan. Dalam menghadapi perubahan zaman dan globalisasi, umat Islam berada dalam perjalanan yang melibatkan berbagai interpretasi dan respon terhadap nilai-nilai agama dan tuntutan zaman. Selanjutnya, ringkasan dari kelompok 12 yang berjudul Dinamika Islam Kontemporer. Dalam mengkaji dinamika Islam kontemporer, terlihat bahwa umat Islam dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan yang berkaitan dengan konteks zaman modern. Proses reinterpretasi dalam ajaran Islam, pengaruh teknologi dan globalisasi, serta respon terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi memainkan peran sentral dalam membentuk wajah Islam saat ini. Berbagai pandangan dan interpretasi yang muncul mencerminkan keberagaman pemahaman dan adaptasi umat Islam terhadap kompleksitas perubahan zaman, menggambarkan sebuah Islam yang dinamis dan responsif terhadap tuntutan masa kini. Dalam menghadapi berbagai realitas global, umat Islam memenuhi ruang dan menyelaraskan nilai-nilai inti agama dan prinsip-prinsip kemajuan dan toleransi. Kesimpulannya, dinamika Islam kontemporer mencirikan usaha umat Islam dalam menjawab tantangan zaman
menjaga keaslian agama Islam, dan tetap relevan dalam kerangka perkembangan dunia yang terus berubah. Cukup sekian pemaparan ringkasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.